Jangan hidup itu yang dipikir kok dunia terus ya. Kerja, ya. Kerja. Tahu-tahu pulang. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Ayo kita belajar mengenal ilmu ketuhanan, jangan dikejar amalannya. Nih, saya kasih tahu kuncinya. Kejar kesadarannya kalau mau tahu. Karena nanti sudah saya katakan, puncaknya amalan ialah tanpa huruf, tanpa suara, yang dikatakan kosong, yang dikatakan kalau orang Jawa suwung, hening. Disitulah puncak engkau berada bersama keesaan Tuhan yang Maha Esa. Ketika dirimu dipenuhi banyak gambaran dunia, banyak ambisi, banyak impian, banyak sekali mimpi-mimpi, mustahil Tuhan akan membuka pintu pengenalannya untuk kita. Ayo dipelajari lagi dari awal. Kita belajar ilmu seperti ini, mengenal diri untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah kenal posisi kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, yang ada hanya hambanya Allah, dikatakanlah itu Muhammad Rasulullah, dengan Allah, artinya kita menghilangkan keakuan. Hilang keakuan artinya kita sudah mengembalikan hak Tuhan kepada Tuhan, gitulah. Ini yang Tuhan mau, gitulah, supaya Allah tuh ridho dengan kita. Kamu hidup di dunia tak suruh beribadah, maka kejarlah ilmunya. Seperti itulah. Ilmu yang ibadah yang sebenar-benarnya. Maka ilmu ibadah itu harus mempunyai ruh yang dikatakan ikhlas. Ikhlas artinya ketika kita mengenal diri, maka kita melakukan segala sesuatu tidak akan menimbulkan yang namanya berat hati. Artinya apa? Ketika seseorang sudah mengenal diri, melakukan ibadah, insya Allah dia ikhlas. Kenapa? Karena bukan dia yang ibadah, Allah yang memberikan kesempatan untuk ibadah. Dan yang ibadah pun hakikatnya ialah hamba Allah, bukan kita. Kan seperti itu. Oleh sebab itu, ketika manusia tidak mengenal dirinya dengan baik, ibadah
sebanyak apapun, ibadah sebaik apapun, ibadah sebanyak apapun tidak akan didasari dengan keikhlasan. Banyak mengeluhnya. Ya kah? Ya kah? Wah, zikir sekian, wah capek ya. Sholat malam berat betul bangun, apalagi sepertiga malam, ya Allah, satu dulu dibuka. Nah artinya apa? Belum dengan baik kesadarannya bangun mengenali amanah yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan seperti itu. Kalau sudah mengenal hakikat bahwa semua ibadah yang melakukan hamba Allah, insya Allah kita ringan di dalam mengerjakan ibadah, karena bukan kita yang ibadah, kan yang ibadah hamba Allah, bukan kita. Kenapa kita masih merasa berat hati? Ya, artinya kan itu tadi loh, belajar itu ndak perlu terlalu serius. Belajar itu santai tapi masuk, ya. Jangan memburu amalan, ya. Banyak amal tapi kalau ndak sadar, kayak orang zikir mabuk. Mabuk apa? Mabuk pemahaman, ndak paham, ya. Zikirnya kenceng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, kayak orang kesurupan. Kan seperti itu. Santai aja. Bukan gerakannya yang dipermasalahkan tuh lah. Pemahamannya sudah engkau dapat atau belum gitu loh. Oke? Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kalau hati kita tahu, ya, Tuhan tidak usah engkau cari, karena sudah nyata kepada Allah, ya, melalui Muhammad Rasulullah, nyata kepada dalam dirimu. Kenapa engkau cari lagi? Nikmati, rasakan keberadaannya. Nikmati, rasakan, mesrakan, itu maksudnya esakan, gitu loh. Itu jalan untuk mempanakan, ya. Tidak masalah banyak gerak menurut tarekat masing-masing, tidak masalah. Cuman di sini kan kita harus mengerti tempatnya, jangan sampai menimbulkan fitnah. Nanti yang tidak ngerti malah jadi fitnah. Mau zikir kok kayak orang kesurupan, ya. Pada metodenya lain-lain, ya. Di sini di perguruan kita ditekankan untuk masuk kepada intinya, gitu loh. Intinya ini loh orangnya. Tuhan tidak usah dicari keluar daripada tubuh kita. Kan Tuhan sudah mengatakan, cukup kenali Allah maka engkau sudah mengenaliku, gitu loh. Karena aku zahirkan sifatku, asmaku, zatku, gerakku melalui Allah. Allah itu kan nama kebesaran yang disematkan kepada diri manusia, dizahirkan melalui Muhammad Rasulullah. Loh, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah masuk, gitu loh. Fana itu artinya apa toh? Fana itu adanya di dalam kesadaran kita. Fana itu bukan kita langsung mengucapkan seperti itu kita hilang. Hilang kesadaran diri, yang ada hanya Allah, la ilaha illallah. Ya kalau sudah engkau sadar yang ada hanya Allah, janganlah bertindak seperti hewan dan bertindak seperti itu yang menghalangimu, gitu loh. Itu yang menjadi hijabmu pada Tuhanmu. Kamu sudah sadar, perwujudan kita mewakili sifat Tuhan. Kenapa kita mengeluarkan sifat-sifat yang berlainan daripada sifat-sifat
Tuhan. Berarti kita menghijab, menutup, ya, mempunyai gap dengan Tuhan, gitulah. Kan kesadaran perlu dibangun tuh. Ayo sadar dulu. Orang belajar itu kalau tidur ndak masuk semuanya, gitulah. Duduk di majelis, bangunkan kesadaran. Ayo sadar. Yang ada ini kan milik Tuhan semua toh. Ya, kalau yang ada milik Tuhan, ayo jaga bareng-bareng amanahnya. Tubuh dijaga biar dia bisa sempurna, kembali bercahaya, zahir batin. Bisa kembali ke anasirnya masing-masing gitu loh. Itulah dikatakan husnul khotimah, ya toh. Sadar. Belajar agama ujungnya, poinnya kesadaran diri. Banyaknya amalan diberikan seorang guru, banyaknya kajian yang dijabarkan, diuraikan di majelis-majelis ilmu. Kalau kita tidak sadar, percuma. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Akhirnya kayak orang dongeng, ngantuk. Ayo sadar gitu loh, sadari keberadaan dirimu itu merupakan kezahiran sifat Tuhan, mau dikenal loh. Ayo kenali, yang ada di dirimu tenang. 7 sifat itu kan milik Tuhan, hidup milik Tuhan. Orang kita setiap hari bergantung kepada Tuhan, ya tidak ada yang sadar. Nah, seperti itu. Manusia tanpa napas lepas. Manusia tanpa napas tidak punya power. Manusia tanpa napas tidak bisa dikatakan manusia, ya karena dikubur. Itulah. Artinya apa? Di sini poinnya yang menguasai ialah napas. Napas itulah kezahiran nur menjadi ruh nyata, menjadi napas yang bisa kita rasakan. Dengan merasakan ruh melalui napas itulah dikatakan ibadahnya Muhammad hakiki. Kan seperti itu. Jadi mari di sini seluruh murid saya himbau yang masih tidur, yang setengah-setengah bangun, ayo bangun kesadaranmu. Percuma kalau kita naik kendaraan mobil mewah, AC, ya mobil limosin umpamanya, AC, VIP, semua number one, mobil itu number one, mewah. Tapi kita nggak ngerti tujuannya, dia mau kemana mobil itu. Masuk aja, asal seneng naik aja yang mewah-mewah. Nggak tahunya masuk jurang. Ya, itulah. Kita harus tahu tujuan kita hidup ini mau kemana sih? Kan mau pulang ke kampung. Kampungnya akhirat. Kampung kita bukan di dunia. Kenapa engkau mengejar dunia melebihi batasmu itu loh? Dunia ini loh sementara. Kamu injak satu kaki kiri, kaki kanan sudah melangkah ke akhirat. Kenapa pada lupa ya? Nyata loh. Setiap hari ada orang pulang. Kenapa kita tidak mengambil ibrahnya? Poin belajar agama kan memperbaiki akhlak toh. Rasul berjuang mati-matian. Yang pada kala waktu itu bangsa Arab itu sangat jahilnya, ya Allah, luar biasa. Rasul diturunkan untuk memperbaiki akhlak umat. Karena apa? Harus menampilkan sifat-sifat mulia, sifat-sifat ketuhanan yang harus disahirkan melalui tubuh kita. Itu loh, kesadarannya ayo dibangun gitu loh. Jangan sampai kita mencoreng agama kita. Kita mencoreng nama baik agama kita. Ya, karena banyak sekali di luar sana orang mempunyai pendidikan yang tinggi, ya,
mempunyai prestasi yang luar biasa, mempunyai kedudukan yang luar biasa di pemerintahan, harusnya tahu adab. Nyatanya apa? Akhir-akhir ini semua mulai Allah bongkar semua. Artinya apa sih? Artinya tidak cukup hanya pintar gitu loh. Pintar tanpa adab akhirnya perbuatannya seperti hewan gitu loh. Bisa membunuh, bisa merencanakan hal yang tidak baik di luar rasa pri kemanusiaan gitu loh. Berarti kan tidak punya kolbu sudah. Artinya apa? Tidak bisa menjaga amanah gitu loh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.